Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan Pondok Ramadan SMP Negeri 1 Banyuwangi. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Bapak Suratno SPD MM. Yang kami hormati Kak Freddy dan tim yang hadir hari ini bersama kita di sini. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Haji Sodi SPD, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman semua dalam kegiatan Pondok Ramadan tahun ini dengan tema Menyemai Akhlak, Memanen Berkah Ramadan sebagai Ladang Kebaikan. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kegiatan ini berlangsung dengan penuh keberkahan, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ardi Trihasta. Untuk Ardi Trihasta, kami persilakan. فبين
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Bapak Haji Suratno MPD MM. Yang saya hormati tim dari Radar Banyuwangi Bapak Aib dan kawan-kawan. Anak-anak ketahui bahwa beliau ini juga wali murid. Adiknya ada sekarang Pak Aib ya? Masih? Oh masih ya? Ya masih ada. Yang saya hormati panitia, Bapak Ibu guru dan anak-anak OSIS, anak-anak takmir, peserta Pondok Ramadan yang saya banggakan. Mari pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa menghadiri dengan baik acara yang diprogramkan sekolah yaitu Pondok Ramadan. Anak-anak sekalian, Pondok Ramadan di dalam bulan puasa ini tujuannya adalah untuk membentuk supaya kita ini menjadi lebih bertakwa. Mengapa kok begitu? Karena orang bertakwa itu janjinya Allah itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kamu itu tidak pernah terpikirkan, oh tiba-tiba dapat. Enak kan? Siapa yang tidak ingin seperti itu? Saya kira ingin semua. Yang kedua, jadi diberikan jalan keluar kalau ada persoalan. Diberi jalan keluar yang baik ketika kamu ada persoalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi hidup ini adalah banyak persoalan, termasuk kamu. Ya, semacam-macam lah, sampai kamu kan kadang bertengkar, ya kan? Bertengkar, bersitegang, ya karena apa? Karena ada persoalan, karena ada persoalan. Nah, sikap kita itu kalau orang
orang bertakwa pasti nanti jalan keluarnya menjadi baik, gitu loh ya, tidak liar dan sebagainya. Jadi jaminannya Allah, kalau kamu semua bertakwa, diberikan jalan keluar dengan baik kalau ada persoalan. Yang kedua, diberi rezeki yang kadang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu ya. Oleh karena itu, puasalah Ramadan nanti supaya dosa-dosanya diampuni dan menjadi orang yang bertakwa. Itu aja sudah yang ingin saya sampaikan. Nanti didengarkan dari pemateri mulai awal sampai akhir dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang disampaikan, dengarkan dengan baik. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabnya gak semangat, bukan berarti kita gak percaya kalian puasa ya. Kalaupun berpuasa kan jawabnya harus bersemangat, betul? Yuk, kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La khala wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Aib dari Radar JB Banyuwangi bersama dengan tim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi beserta Ibu Bapak Guru dan staf karyawan. Yang kami cintai, kami banggakan anak-anakku sekalian, peserta Pondok Ramadan hari pertama SMP Negeri 1 Banyuwangi. Tepuk tangan untuk anak-anak. Marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan taufik hidayah dan inayahnya kita pada pagi hari ini bisa menggelar kegiatan Pondok Ramadan sekaligus memasuki bulan Ramadan, hari puasa yang keberapa sekarang? Ke-6. Masih penuh puasanya? Yang cewek-cewek juga penuh? Alhamdulillah ya. Tentu kita sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita berikut ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas digelarnya kegiatan Pondok Ramadan pada hari ini sebagai bentuk implementasi dari program pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih pula kami sampaikan kepada teman-teman dari Radar JB Banyuwangi yang telah sudi untuk bisa satu mempublikasikan, yang kedua berkenan nanti untuk bisa memberikan materi terutama bagaimana bijak bermedia sosial. Mudah-mudahan juga sama menjadi sedekah jariah dari Pak Aib bersama teman-teman Radar Jawa Pos, dan mudah-mudahan Radar Jawa Pos Banyuwangi makin berkembang dan makin jaya. Tepuk tangan untuk Radar Banyuwangi. Anak-anakku sekalian yang kami cinta, kami banggakan, puasa Ramadan kalau dilihat dari hikmahnya, saya sudah cek ya, sangat relevan dengan 8 dimensi lulusan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, ya, judulnya itu ya. Saya ulang, hikmah menjalankan ibadah puasa sangat relevan, inheren, segaris dengan 8 dimensi lulusan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu sistem pembelajaran yang diterapkan di semua sekolah termasuk di jenjang SMP. Karena relevan,
Maka saya minta pada anak-anakku sekalian bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya ini dengan sungguh-sungguh. Selain jaminan Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita termasuk dosa yang telah lalu akan diampuni. Insya Allah kita ke depan juga akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Tadi Pak Sodik menyampaikan diberikan rezeki, bahkan sering tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, termasuk dalam meniti karir nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan puasa yang sungguh-sungguh, belajar kalian di SMP semuanya berprestasi, akademik maupun akademik, nanti melanjutkan bisa mendapatkan sekolah yang diinginkannya, negeri maupun yang lainnya, ya. Dan mudah-mudahan nanti terus karir kalian akan menanjak, dan seperti yang tentu kalian harapkan semua, walaupun masih bingung cita-citanya mau apa, tapi saya yakin semuanya ingin menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang solehah. Sehingga saya ingatkan agar puasanya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Puasanya tidak hanya sekedar untuk mengisi, ada buku aktivitas Ramadan Pak Sudik, ya, hanya sekedar mengisi buku kegiatan Ramadan. Puasa nanti taraweh minta tanda tangan ustadznya, ya, tadarus juga ada tandanya mungkin, ya. Bukan hanya sekedar itu, juga bukan hanya sekedar menyenangkan orang tua, ya, tapi kembalikanlah kepada hakikat puasa, bahwa kan Allah sudah menyatakan puasa ini untukku, kan begitu Pak Sodik, ya, hanya untuk Allah. Kalau kita bisa memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, ya sama halnya dengan orang tua kita. Kalau kalian itu manut, patuh kepada orang tua, pasti semua keinginanmu, semua yang kamu minta asal baik, pasti akan dituruti, betul? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nawaitunya sungguh nggak pernah lepas, kan harus dilamatkan, ya. Setiap hari nawaitu udah terusnya ketika sholat tarawih terus, dan yakin hari-hari kalian menjalankan ibadah puasa, kalian jaga betul hawa nafsunya dijaga, ngomongnya dijaga, ya, bahkan diperkaya dengan ibadah-ibadah yang lain. Itulah hakikat puasa, dan itu sekali lagi sangat relevan dengan 8 dimensi lulusan pembelajaran kurikulum Merdeka. Apa 8 dimensi lulusan pembelajaran itu? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan di ayat di surat Al-Baqarah 183 dinyatakan di bagian akhir bahwa niat puasa, kita diperintahkan berpuasa untuk orang yang beriman seperti halnya puasa-puasa manusia terdahulu, supaya kamu bertakwa. Berarti sama dong, ya, puasa dengan tujuan kalian bersekolah itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan secara sederhana pasti anak-anakku yang kami banggakan sangat paham apa itu takwa, kan simple dong narasinya, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di situ anak-anak, kalian tinggal memperkaya, ini boleh, ini nggak boleh, ini wajib, ini dilarang. Tinggal memperkaya itu saja. Tinggal mendiskusikan, menanyakan kepada Bapak Ibu guru, para ustaz-ustazah, para kiai, termasuk dengan orang tuanya. Ya. Apa kewajiban, termasuk mungkin yang disunahkan karena ada tuntunan dari Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, tinggal memperkaya aja kita. Ya. Jadi supaya ini tidak hanya sekedar kita mendapatkan lapar dan haus saja dan ngantuk tentunya, ya, dan ngantuk. Biasanya kalau puasa banyak kan ngantuk, ya. Apalagi jam-jam begini nih, jangan-jangan kemarin waktu libur awal puasa masih pada tidur semua di rumah. Nah, ya aku kan, ya. Ayo, karena sekarang sudah dimulai belajar di sekolah, harus semangat mencari ilmu, ya, supaya puasanya tidak hanya lapar dan haus.
Yang kedua anak-anak, dimensi yang kedua dari pembelajaran, dari urusan pembelajaran adalah menjadi warga negara yang baik, disingkat kewargaan, ya, citizenship. Singkatnya adalah good citizenship. Puasa ini mengajarkan kepada kita tidak hanya patuh kepada agama, tapi juga harus kepada pemerintah yang sah. Ya. Termasuk saya kembali mengingatkan, misalkan bahwa anak SMP itu, SMP yang usianya masih belum 17 tahun, tidak ada aturan yang membolehkan naik motor. Ya. Nah, ini kesempatan untuk merenungkan lagi. Oh iya, nggak boleh ya, nggak ada aturannya. Bukankah kalian sudah sering melihat itu di TikTok? Pelajar-pelajar di Jepang, anak SD SMP lebih suka jalan kaki daripada naik motor, apalagi dijemput orang tuanya. Ya kan? Nah, Pak Ronald sedang mengusulkan bagaimana jalan depan ini, jalan protokol di Banyuwangi ini dengan Pak Aib juga pernah mungkin saya diskusikan bagaimana masyarakat yang ada di jalur protokol mulai dari Patung Kuda sampai Masjid Batu Rahmat nanti ke depannya harus suka jalan seperti halnya di kota-kota besar di Eropa dan mungkin di Cina, di Jepang, dan itu menyehatkan. Nah, kita jaraknya sekilo aja naik motor, ya nggak sehat jadinya. Nah, kembali lagi kepada tadi itu menjadi warga negara yang baik, maka kebijakan dinas pendidikan sangat jelas bahwa anak SMP belum boleh naik motor karena pasti belum bisa punya SIM, belum dapat izin, ya, surat izin mengemudi. Ya bolehlah muter-muter di halaman rumah, bolehlah ya. Atau di kampung yang mungkin enggak di jalan raya, bolehlah untuk belajar, niatnya belajar. Nah, makanya melalui informasi ini saya ingatkan lagi, yang masih suka bawa motor, diskusi lagi ya dengan orang tuanya. Ya, kalau kalian pengen menjadi remaja yang patuh terhadap negara sesuai dengan usianya, mestinya sekarang naik sepeda ontel, ya, sepeda panjang itu lebih menyehatkan. Supaya kalian tidak obesitas, itu bagi yang gemuk ya, termasuk yang kurus-kurus biar ototnya juga berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah kesehatan. Jadi sama seperti hikmah puasa, tujuan kalian bersekolah adalah untuk bisa mewujudkan sehat jasmani dan rohani. Biasanya kalau puasa hari pertama sampai dengan seminggu, biasanya badan kita itu nggak enak, benar? Itu kata Pak Dokter masih proses detoksifikasi, penghancuran racun-racun di dalam tubuh. Nanti kalau sudah minggu kedua, apalagi sudah mau menjelang Idul Fitri, biasanya udah biasa. Ya. Itu sebenarnya adalah proses recovery anak-anak. Proses untuk bisa membangun kembali imun tubuh kita, terutama kalau ada racun-racun. Nah, di pendidikan, apalagi banyak pelajaran yang berhubungan dengan kesehatan ya, khususnya adalah di PJOK, membentuk agar kalian sehat jasmani dan rohani. Yang keempat adalah kemandirian. Nah, ini penting untuk anak SMP ya. Puasa termasuk sekolah, tujuannya adalah agar kalian lebih mandiri. Kritiknya terhadap pola asuh anak-anak Indonesia, Pak Kandani ya, mau anak Indonesia itu terkenal dengan anak dalam gendongan. Karena mulai dari kecil sering digendong oleh orang tuanya, biasanya terlambat untuk hidup mandiri. Sampai sekarang saya nanya, siapa yang sudah terbiasa nyuci baju sendiri? Nah, ya kan, nggak berani ngaco kan? Nah, ini sebagian catnya Pak Dijodik, iya kan? Tuh.
yang setiap hari diberi tugas orang tuanya untuk nyapu dan ngepel rumah. Ya lumayan lah ya, 50%, ya kan? Dan dalam banyak urusan lagi. Itu baru urusan pribadi anak-anak. Menurut penelitian di sebuah universitas di Amerika, ya, nanti boleh dicek ya di TikTok, di medsos. Anak-anak yang mulai kecil oleh orang tuanya diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas keseharian di rumah, nanti ketika dewasa akan lebih sukses daripada yang semuanya dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, jelas ya? Jelas? Clear? Ya. Jadi anak-anak yang mulai dari kecil, kalau habis makan, ya walaupun masih SD, dia jadi nyuci piring dan sendok sendiri setelah makan. Selain itu bentuk tanggung jawab, itu latihan mandiri. Diberi tugas untuk membersihkan rumah, yang cewek mungkin nyapu, kora-kora, cuci piring, yang laki-laki mungkin nyiram bunga, membersihkan halaman dan seterusnya. Itu akan menjadi anak yang sukses dan hidupnya lebih mandiri. Puasa itu juga mengajarkan kita untuk lebih mandiri, apalagi berpikir. Nah, yang paling penting lagi adalah kemandirian dalam berpikir dan membayangkan kalian nanti akan menjadi manusia sukses seperti apa. Usia SMP kalian, untuk yang perempuan mungkin sudah akan balik, atau yang laki-laki ini pre-adolescent namanya, yang masa remaja awal, ya, mungkin ada yang belum bermimpi basah, ya, sebagian besar mungkin sudah. Ini menandakan kalian sudah dewasa. Jangan hanya dewasa fisiknya, saya minta kalian juga dewasa otaknya. Maka, halo, sikap selalu merengek kepada orang tua harus mulai ditinggalkan. Ya, harus mandiri secara fisik, mental maupun pikiran. Termasuk membayangkan saya sebagai remaja harus punya kemerdekaan seperti apa. Terutama dalam menentukan nasib nanti di masa depan. Tadi nomor berapa? Oh, udah kali. Sudah lupa ya. Ayo mulai dari yang pertama. Nanti masuk di kuisnya, masuk di gini ya. Yang pertama tadi adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, kemandirian. Nah, sekarang yang kelima. Kan ada yang buku bawa catatan ya, berarti harus langsung hafal ya. Yang kelima adalah berpikir kritis. Berpikir kritis, tahu mana yang benar, mana yang salah, termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini ada hubungannya dengan kemandirian tadi. Salah satu ciri anak yang mandiri adalah setiap ada problem mampu dia pecahkan sendiri, gak usah minta bantuan orang tuanya. Ya. Apa saja, urusan dengan teman, urusan dengan orang lain, orang dewasa, dengan kakak tingkat, dengan bapak ibu guru, urusan di rumah harus bisa memecahkan sendiri. Memang harus pelan-pelan, nggak mungkin langsung ya. Tapi saya minta anak-anak mulai belajar berpikir kritis dan problem solver, bisa menjadi orang yang mampu memecahkan masalah, minimal masalahnya sendiri. Kalau nanti sudah bagus, baru mampu membantu orang lain yang punya masalah, mungkin teman, mungkin adik-adiknya. Itu berpikir kritis. Yang ke berapa? Keenam ya. Yang keenam adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, saya minta SMP 1 Banyuwangi semua siswanya, putra maupun putri, punya kepiawaian dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nanti ada hubungannya dengan materi yang akan disebut oleh Pak Aib. Anak-anakku, bahwa sadar atau tidak sadar, mau tidak mau kalian hari ini
seperti makhluk amfibi. Apa itu makhluk amfibi? Makhluk yang hidup di dua dunia, dua alam, yaitu biasanya amfibi itu apa sih? Kalau binatang apa? Di darat dan di air. Tapi kalau manusia hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya. Maka targetnya anak-anakku sekalian, karena norma tata nilai sopan santun bahkan sampai dengan regulasi itu berarti norma yang ditulis, ya kan ada undang-undang ITE, berarti di dunia maya pun sudah ada aturannya. Antara dunia maya dengan dunia nyata sama normanya, norma hukum, norma sopan santun, termasuk juga tata nilai yang lainnya. Oleh karenanya saya minta anak-anak, targetnya kita sebagai warga negara yang baik harus bijak berkomunikasi, lebih-lebih bijak bermedsos atau komunikasi di dunia maya. Nanti tekniknya seperti apa akan disampaikan oleh narasumber. Saya sering menyampaikan khusus untuk dunia maya, ya. Jadi kita anak-anak sekalian, halo. Nah, ini tambahan ilmu lagi ya. Kalau kita ingin menjadi warga negara yang bijak hidup dunia maya, maka pegang 4 hal ini. Ya, yang pertama cerdas berdigital, ya, atau istilahnya science digital. Yang ini biasanya menjadi titik tekan, selalu prioritas, tapi lupa dengan 3 digital yang lain. Nah, yang nomor 2 setelah science digital adalah etik digital, etika berdigitalisasi. Ya, jangan sampai kalian seperti hanya orang-orang yang memberi komen kalau ada kabar ya, yang kadang nggak bertanggung jawab, menggunakan diksi kata-kata yang tidak sopan, yang menyakiti orang lain, kadang juga membuli teman sendiri walaupun pakai dunia maya. Jangan lupa itu risikonya sama dengan dunia nyata. Etik digital. Yang kedua adalah yang ketiga adalah cultural digital, budaya berdigitalisasi. Kalau ada ibu guru, bapak guru misalkan ngajak kalian untuk Zoom, ya mestinya jangan sampai off cam, ya. Karena budaya kita itu kalau berkomunikasi harus saling bertatap muka. Kan kamu nggak suka kalau salaman dengan teman yang lain kemudian kepalanya melengos, iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti nggak suka. Nah, bermedsos juga sama. Ya. Dan yang terakhir adalah keamanan berdigital. Nah, saya minta anak-anakku sekalian piawai nanti mengamankan dirinya supaya tidak terjadi sesuatu pada diri kalian. Sudah terlalu banyak kasus. Misalkan banyak anak-anak kita yang terjerat dengan pinjol. Tahu pinjol? Jangankan anak SMP, anak SD aja udah banyak yang ikut pinjol. Karena dia kecanduan game, kemudian dia tahu tempat untuk mencari duit, dia pinjam, ya akhirnya yang ditagih orang tuanya, teman-teman orang tuanya. Ya. Karena siapapun yang berhubungan dengan HP itu bisa diketahui. Ya. Banyak juga ini yang cewek-cewek, banyak orang suka menawarkan sesuatu, ya. Karena HP kita itu kalau sudah pernah dipakai di komunitas itu akan mudah tersebar kemana-mana, maka akan ada banyak, bahasa Lukas Marana adalah di luar banyak predator-predator itu, ya, yang akan siap memangsa. Dan kita sudah menemukan banyak sekali para perempuan dan juga laki-laki menjadi korban, apakah itu bullying, apakah itu kekerasan seksual, karena tidak bijak bermedsos, tergiur padahal itu tipuan belaka. Dan yang terbaru sekarang banyak orang mengirimkan sesuatu, ya, mengirimkan undangan ulang tahun, undangan pernikahan, padahal dia sebenarnya mau nyedot isi e-bankingnya. Mudah dengar? Ya, kalau enggak dia akan nyebar virus sehingga HP kita akan langsung rusak. Nah, itu berkaitan dengan safety digital. Ilmunya banyak,
Jadi nggak hanya sekedar jadi pokoknya nggak macam-macam berarti saya selesai, sudah nggak cukup itu. Nah nanti mungkin Pak Aib bisa membantu untuk bisa menjelaskan ini semuanya, walaupun tentu nggak cukup lah waktunya ya. Tadi yang ke-6 baru komunikasi ya. Termasuk komunikasi saya minta anak-anak membekali selain bahasa Indonesia, bahasa daerah pasti ya, itu untuk menjaga karakter ketimuran kita, termasuk karakter orang Banyuwangi. Saya minta penguasaan bahasa Inggris kalian ditingkatkan dan aktif. Hari ini kalau ada remaja atau orang dewasa pengen sukses gak bisa bahasa Inggris, itu biasanya jago kandang. Ya hanya mulek aja di sekitarnya. Ketika dia ketemu dengan orang-orang yang sudah multinasional gak bisa apa-apa. Dan ilmunya nggak berkembang karena bahasa Inggris itu anak-anak selain bahasa komunikasi, bahasa Inggris itu juga bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau bisa aktif berbahasa Inggris, maka referensi buku-buku, kemudian petunjuk-petunjuk teknologi, implementasi teknologi tertentu termasuk digital pasti akan cepat kalian kuasai. Kalau nggak bisa, ya mentok aja. Referensinya hanya yang bisa berbahasa Indonesia. Maka tidak hanya itu anak-anak sekalian, saya minta kalian menguasai bahasa pemrograman. Ini penting. Coding. Nah, saya tahu di SMP 1 ada ya Pak Sugeng ya. Diajarkan di sini, belajarlah yang sungguh-sungguh. Karena ke depan di dunia kalian sudah benar-benar mungkin akan seperti di Jepang yang mulai masyarakatnya itu istilahnya society masyarakat 5.0, yaitu sebuah masyarakat yang segala aspek kehidupannya sudah bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Mau pesen Gojek atau makanan GoFood, kalau di sini masih diantar pakai ojek, di Jepang sudah diantarkan oleh robot berupa drone. Kan gitu. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, kemudian dia harus punya, kalau terjadi troubleshoot, kalau terjadi kesalahan, pasti dia nggak ngerti gimana cara memperbaiki. Bahasa pemrogramannya nggak ngerti. Apalagi mau mencetak, memperbaiki aja nggak bisa. Maka saya minta SMP 1 Banyuwangi sebagai SMP yang paling difavoritkan di Banyuwangi, saya minta bisa menjadi pionir, menjadi trendsetter. Semua lulusannya harus piawai berkomunikasi, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa pemrograman. Sanggup? Aduh, melempem. Sanggup? Saya doakan yang kencang benar-benar menjadi anak yang sukses. Ya, setelah komunikasi adalah yang ketujuh, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ini dimensi pendidikan yang terkini ya. Istilahnya 8 dimensi lulusan pembelajaran. Ya. Ya, kolaborasi berarti kerjasama. Tidak boleh hari ini kita menjadi orang yang menyatakan diri sebagai orang yang bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Semuanya harus ada kerjasama. Kuncinya harus banyak teman, ya. Harus banyak networking, harus banyak jaringan. Siapa yang jaringannya luas, dia akan punya peluang sukses lebih besar daripada anak yang nggak punya teman, nggak punya jaringan. Itu kuncinya. Dan paling akhir adalah kreativitas. Bahasa sederhananya anak-anak, kreativitas itu adalah harus berani berbeda dengan yang lainnya, tapi tetap ukurannya adalah positif ya, bukan berbeda seperti Vicky. Tahu Vicky yang hari-hari ini viral di medsos? Anak SMA, anak yang macak SMA padahal dia usianya sudah 22 tahun, yang selalu membuli guru-gurunya. Nah, itu kreatif tapi tidak benar, jangan ditirukan. Karena dia sebenarnya sedang tidak mengakui apa yang ada dalam dirinya, itu hasil dari didikan para gurunya, mulai dari TK sampai dengan SMA. Nggak boleh.
Yang saya maksud dengan kreativitas tentu adalah berbeda dalam hal positif, karena yang berbeda itulah nanti yang akan aneh, dan yang aneh itu biasanya akan menarik perhatian dari orang lain, dan itu kata lainnya adalah prestasi. Kalau berprestasi pasti kita akan dapat pengakuan. Itu saja saya kira. Mudah-mudahan walaupun nomor-nomor karena nggak dicatat, tadi ada 8 dimensi, terus ada 4 komponen digital. Mudah-mudahan anak teman-teman masih ingat. Nanti kalau lupa boleh dibuka di medsosnya setelah di rumah ya, untuk bahan kajian kalian. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak SMP 1 Banyuwangi semuanya menjadi pelajar yang sukses, sehat jasmani dan rohani, dan menjadi orang-orang yang nanti setelah selesai puasa benar-benar menjadi anak-anak yang makin bertakwa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pondok Ramadan, saya ulang, kegiatan Pondok Ramadan dengan tema menyemai akhlak, memanen berkah Ramadan sebagai ladang kebaikan, hari ini saya nyatakan dibuka, dimulai. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.